Halo, kami dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Fakultas Fikom, jurusan Teknik Informatika. Tujuan dari tugas pembuatan video kami adalah melengkapi tugas modul ke-9 atau pertemuan ke-9. Tugas kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Betty Gunawan, NPM 20411 shift 1. Nama saya Devil Kiril Pangayau, NPM 2411017 shift 1. Dan nama saya Yuel Kaliene, NPM 20411-023 shift 1. Kami akan menjelaskan materi tentang fungsi dan prosedur. Prosedur diawali dengan kata cadangan prosedur di dalam bagian deklarasi prosedur. Prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebut judul prosedurnya. Prosedur banyak digunakan pada program yang berstruktur karena satu, merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Dua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau diperlukan sewaktu-waktu bila diperlukan. Sebagaimana hanya sebuah program, suatu prosedur juga memiliki hardware dan blok. Perbedaan bentuknya dengan program hanyalah pada bagian hardware-nya saja. Bentuk umum hardware suatu prosedur adalah prosedur nama atau prosedur nama formal parameter jenis. Jika kita menggunakan prosedur dalam suatu program, maka prosedur tersebut harus dituliskan pada bagian deklarasi. Prosedur memiliki dua bentuk. Yang pertama dinamakan prosedur sederhana karena tidak menerima argumen, nilai, atau data ketika dieksekusi atau tanpa parameter. Berikutnya cara pendeklarasiannya. Dalam penerapan prosedur sederhana dipakai untuk menampilkan pilihan menu DSB. Berikut contoh programnya. Untuk memanggil prosedur sederhana, Anda hanya perlu menggantikan nama prosedur lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian prosedur yang kedua bernama prosedur kompleks karena menerima nilai yang diproses ketika dieksekusi. Silakan perhatikan contoh berikut. Dalam program di atas kita menggunakan prosedur kompleks di mana kita membutuhkan sebuah parameter untuk mendapatkan nilai untuk variabel, nama, dan umur. Cara penggunaan prosedur kompleks seperti ini. Prosedur, nama prosedur, parameter, tipe data. Jika kita menggali prosedur perkenalan dengan menyertakan parameter nama dan umur, kemudian nilai tersebut akan disimpan pada variabel nama dan umur. Kemudian kita akan tampilkan ke layar menggunakan perintah writeLine function. Blok pada function hampir sama dengan blok pada prosedur, hanya pada function harus dideklarasikan dengan tipe dari function tersebut yang merupakan tipe hasil dari function itu sendiri, sehingga dikatakan function dapat mengembalikan nilai. Perbedaan function dan prosedur adalah pada function nilai yang dikirimkan dibalik pada nama fungsinya. Kalau pada prosedur parameter dikirimkan secara acuan karena nilai dibalik berada di dalam nama fungsi tersebut, maka fungsi dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung digunakan ke pengenalan variabel yang lainnya. Pada prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat digunakan adalah parameter yang mengandung nilai baik. Untuk mendeklarasikan fungsi dalam Pascal hampir sama dengan deklarasi prosedur kompleks, namun fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya. Berikut cara pendeklarasiannya. Fungsi, function, judul, fungsi, daftar parameter, dan type. Fungsi juga memakai tipe variabel saat dieksekusi, namun mempunyai kemampuan untuk menghasilkan nilai pada prosedur atau programnya
yang memanggil. Perhatikan contoh program berikut ini. Pada program di atas kita menggunakan fungsi hitung bertipe integer dengan parameter A dan B sebagai variabel lokal, kemudian X dan Y sebagai variabel global. Untuk pemanggilan fungsi pun sama dengan prosedur, yaitu dengan cara mengetikkan nama fungsi diikuti parameter dan diakhiri dengan titik koma. Berikut perbedaan fungsi dan prosedur. Karena keduanya memiliki kesamaan yang cukup besar, yaitu sebagai subprogram, maka banyak dari kita masih sulit membedakan antara prosedur dan fungsi. Berikut perbedaan keduanya. Prosedur dideklarasikan menggunakan sintaks prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sintaks function. Prosedur bisa dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter, sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel. Dengan prosedur tidak bisa. Kesimpulan, baik prosedur maupun fungsi dapat kita gunakan untuk mencegah program kita menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Biasanya digunakan untuk program skala besar. Dengan sistem modular, maka program Anda akan semakin fleksibel dibandingkan Anda harus menuliskan baris program sekian kali untuk cara kerja yang sama. Tentunya akan lebih efektif jika Anda menggunakan prosedur maupun fungsi. Intinya, kita membagi program besar menjadi subprogram dengan tugas masing-masing. Baiklah, saya rasa cukup jelas dan penjelasannya. Ya, itulah pendapat kelompok kami tentang materi penjelasan prosedur dan fungsi. Sekian dan